Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Halo, selamat siang keluarga Fast, dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk Anda malam ini? Kok malam sih? Siang ya keluarga Fast ya. Kebawahnya malam aja ya. Mungkin saya masih ngantuk gitu ya kan. Tapi di siang ini saya merasakan ngantuk karena ada roti yang empuk lembut kayak bantal ya. Jadi bawaannya tidur mulu gitu di siang-siang. Tapi kelembutannya ini bisa Anda rasakan setelah kita diskusi nanti ya kan. Karena di siang ini kita akan hadirkan untuk Anda asiknya menjadi mentor dan juga berbisnis bersama owner dari D Sejati, Dapur Sejati Snack. Ini delicious and quality taste gitu katanya ya. Sejauh apa taste-nya dan sedelicious apa nanti kita akan coba bareng-bareng. Tapi kita akan menikmati atau senikmat apa bisnis yang beliau jalankan. Nah, di Dialog UMKM edisi Sabtu 20 Juli 2024 sampai nanti kelar pukul 14 waktu Indonesia Barat, keluarga Fast bisa gabung bersama kami untuk diskusi, sharing ya, atau bahkan untuk Anda ingin tanya langsung bersama dengan narasumber kita di siang ini. Anda bisa gabung di 0815 7870 9640-nya. Kali ini kita kehadiran narasumber kita di studio Fast FM. Kita sapa dulu Ibu Sri Sejati. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Bu Sri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana tadi perjalanan? Lancar ya? Alhamdulillah, agak padat ini. Dari Kota Magelang ke Tegalrejo memang padat, apalagi Iya. melalui flyover ya kan? Nah, Iya. tapi kalau Bu Sri Sejati ini dari mana sih sebenarnya? Saya dari Nepak Bulurejo, Mertoyudan. Dari Mertoyudan ya. Iya. Dan tentunya tadi melalui flyover ya. Ya, Gimana kepadatan di sana gitu? lumayan padat Lumayan banget. padat banget ya. Oke. Selamat datang di UMKM Fast FM ya Bu ya. Siap. Sejauh ini sibuk apa ini Bu Sri Sejati? Saya hari-hari sebagai praktisi atau pembuat kue ya, untuk biasa melayani pesanan. Pesanan by order ya, jadi Di order ya. bikin setelah ada pesanan, jadi nggak ready di ada toko atau belum ada toko atau yang ready tiap hari. Jadi tapi alhamdulillah sudah ada kontrak yang sudah tiap hari, jadi tiap hari harus bikin. Begitu berarti setiap hari harus standby dong. Iya. Wah, mantap ini ya. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat datang di Dialog UMKM Magelang. Keluarga Fast, dengan tema asiknya menjadi mentor dan berbisnis bersama Ibu Sri Sejati, owner The Sejati Snack and Catering, yang nanti kita akan bahas bagaimana kayak perjalanan bisnis beliau dan semenarik apa sih beliau ini kok bisa menjadi seorang owner di Sejati Snack and Bakery atau catering, tapi kok juga masih bisa menjadi seorang mentor dan berbisnis. Nah, kita juga akan tanya dulu masternya yang pada kesempatan siang kali juga hadir di Dialog UMKM Magelang. Karena kerjasama dari 90.1 Fast FM ini, kita juga menggandeng IKM Magelang dan tentunya Lembu Wikarta serta OS Production. Kita ketemu dulu Mas Ozi. Assalamualaikum Mas Ozi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Ozi? Baik Mas. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, meskipun ya aktivitas sepadat traffic flyover. Iya. Kita jalani dengan sepenuh hati, Ikhlas. Kita lebih berwarna ketika harus kejar-kejaran dengan waktu, karena seorang pengusaha tidak boleh kenal lelah, Betul. tidak kenal patah semangat, karena itu adalah jembatan rezeki kita Amin. menuju kehidupan yang lebih baik, ya kan? Setidaknya kita seperti Ibu Sri juga punya ritme kerja yang luar biasa, apalagi beliau juga seorang mentor. Yeah. Apapun yang terjadi ketika kita sudah menafikan diri sebagai pengusaha, apapun bentuknya kita jalanin. Yang penting keep smile dan selalu menjalankannya dengan hati. Dengan hati yang riang ya. Betul. Okay. Walaupun apapun yang terjadi kita jalankan. Jalankan. Oke. Ya. Di siang ini Mas Ozi ini sendiri nih. Gus Maman nggak hadir ini ya? Iya, lagi keluar kota. Beliau lagi ada kegiatan di luar kota. Tapi beliau berpesan dengan kami agar tetap dialog UMKM di Fast FM ini tetap berjalan. Pesannya di notis ke saya dan juga Bu Emil bahwa beliau bilang jangan berhenti ya dialog UMKM. Banyak teman-teman yang di luar sana yang membutuhkan kita untuk di blow up apa usaha mereka gitu ya. Jangan lelah untuk berbuat baik ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Gus Maman juga mendengarkan di perjalanannya, Iya. sehingga
kirimkan voice note ke saya. Dimas semangat gitu. Iya. Cuman Mas Dimas saja yang dikasih semangat. Iya. Tahu diri dia. Iya. Iya. Semangat ya untuk kita Ya. semuanya ya. Oke. Mas Ozi terima kasih, selamat datang ya. Ya. Baik. Dan kita juga ucapkan terima kasih Mas Ozi karena sudah membawa Bu Sri Sejati dengan tema kuliner ya, kita bicara seperti itu. Tapi di sisi lain kita juga akan ngobrol deh, sharing dengan Ibu Sri Sejati bahwasanya Ibu Sri Sejati ini kan seorang mentor dan berbisnis gitu. Iya. Nah sejak tahun kapan sih Bu bisnis Ibu di jalan ini? Saya dari tahun 2013. 2013 ya. Oh. Saya dulunya seorang karyawan pabrik. Roti juga? Bukan. Bukan? Saya 21 tahun di perusahaan tekstil. 21 tahun. 21 tahun. 21 tahun. Kemudian ya. 2013 saya memulai, tetapi saya masih hanya sambilan gitu. Okay. Saya belajar sana sini. Akhirnya di tahun 2018 saya sudah kewalahan antara orderan sama kerjaan. Saya masih nyambi-nyambi gitu. Kemudian 2018 saya memutuskan untuk resign dari perusahaan tekstil kemudian ya. untuk menekuni di usaha saya. Oh gitu. Ya. Saya sebenarnya agak bingung ini. Korelasinya tekstil dengan makanan apa gitu. Saya kira kalau kerja di garment atau tekstil tuh di rumah bikin butik ya kan? Masih ada korelasinya. Bikin gitu ya. Ada beberapa busana gitu. Tapi ini ternyata menyimpang 180 derajat. Iya. Hobis atau memang ada Karena hobi. Oh gitu. Hobi jajan dan hobi makan gitu. Iya. 21 tahun di PT Garment atau tekstil ya, maaf Tekstil, ya. ya. Itu membuat Ibu apa sih yang bisa didapatkan sehingga Ibu bisa seperti ini? Karena di perusahaan atau tekstil itu kan kerjaan monoton ya, itu aja. Jadi nggak ada perkembangan. Jadi saya merasa bosan gitu ya, nggak ada perkembangan, kebutuhan semakin meningkat, terus ya akhirnya saya dengan hobi saya yang itu terus saya bikin gitu, terus akhirnya kok banyak yang suka, terus dari sedikit-sedikit banyak yang pesan dari tetangga teman-teman gitu. Sambil kerja saya sambil bawa itu. Jadi begitu. Akhirnya lama-lama semakin banyak orderan, jadi saya memutuskan untuk menekuni usaha. Oke, berarti dulu di tekstil itu dari lajang sampai berkeluarga gitu. Iya. Wow, luar biasa Mas Ozi ya. Iya. Ini adalah keistiqomahan yang hakiki gitu. Ya, tetapi Ibu bagaimana sih sebenarnya membagi ini juga agar menginspirasi keluarga Fas yang di luar sana yang sebenarnya itu juga pengen seperti Ibu gitu. Ada tugas utama atau pekerjaan utama, tetapi juga ada skill atau bakat yang harus dikembangkan seperti Ibu. Bagaimana cara Ibu membagi waktunya? Kalau dulu waktu masih di PT kan saya sip-sipan, jadi pas masuk siang ya saya pagi ngerjain tugas di sini sambil di rumah gitu, terus nanti siang bekerja terus masih gitu. Kalau masuk pagi ya saya otomatis saya cuma di perusahaan aja, terus nanti malamnya. Begitu, malamnya begitu. Sembari Ibu juga bawa ke kantin, Iya. teman-teman juga di order. Teman-teman coba dari pasang status dari gitu online, cuma tawaran dari istilahnya mulut ke mulut ya. Sudah merasakan ini kok enak, terus ke temannya direkomendasikan ke temannya gitu. Jadi kalau orang Jawa mengatakan gedok tular gitu ya. Betul, Oke. Ini adalah salah satu trik marketing yang luar biasa. Wah, mouth to mouth gitu ya Mas ya. Oke, gitu. Bu, kalau boleh tahu dulu kan Ibu mengawalinya produk apa sih yang menjadi best sellernya gitu dulu? Kalau dulu saya awalnya brownies buah. Oh, brownies. Brownies buah dan sayur. Oh, gitu. Wah, unik banget itu ya. Iya. Brownies buah dan sayur. Tetapi seiring perkembangan itu mungkin orang itu mengenal, mungkin kalau beli itu cuma pas kepingin atau pas apa. Terus akhirnya saya berkembang ke snack box itu yang mungkin dibutuhkan setiap event atau setiap kegiatan, itu kan banyak yang butuh snack box. Terus akhirnya saya berkembang, saya belajar macam-macam lagi, terus semakin banyak yang saya pelajari. Nah, dari situ kenapa saya jadi mentor, karena
semakin banyak yang saya pelajari, jadi ilmu saya itu merasa mengendap saja di otak saya. Jadi ingin saya bagikan karena daripada nggak ke ini, jadi saya bagikan. Oke. Awal-awalnya juga dari online, kursus online atau apa itu. Semakin kesini saya dikenal. Untuk yang terakhir saya di bersama Basnas Provinsi, saya keliling Jawa Tengah untuk ngisi itu. Oh begitu ya. Ya, Oke. untuk Di mana saja Bu yang biasanya Ibu isi itu? kalau Basnas Provinsi itu keliling ya. Keliling ya. Iya. Sementara untuk di lingkungan Magelang dan sekitarnya? Magelang sekitarnya biasanya desa-desa. Desa-desa ya, Iya, kelompok desa-desa. PKK mungkin. Ibu-ibu PKK, betul. Kalau boleh tahu Bu, apa sih materi yang biasa Ibu sampaikan ketika menjadi mentor itu? Olahan lokal biasanya. Olahan lokal itu biasanya olahan dari produk-produk misalnya singkong, terus kemudian labu kuning, ubi, ya seperti itu diolah gimana bisa jadi makanan yang layak dan unik untuk bisa layak jual atau bisa menjadi variasi baru untuk bikin makanan. Boleh makanan gitu ya. Oke, jadi ini memang Ibu juga memberikan satu peluang di mana masyarakat itu memanfaatkan lingkungannya ya. Iya. Bahan-bahan lingkungan yang ada. Contoh-contohnya misalnya ada pizza singkong, dari bikin pizza tapi dari singkong. Kayak apa tuh rasanya? Iya. Kemudian apalagi Bu? Tapi itu bestseller kemana-mana itu seringnya itu bikin pizza singkong atau kan. Untuk siang ini di bawah enggak, Bu? Oh, Itu harus order Mas Ozi. Iya. Harus ada ya. iya. Harus ada. Enggak setiap itu. Kan seperti itu kan jarang ya. Dan kemungkinan orang itu kalau singkong kalau di tempat kita mungkin mengtelo gitu loh ya. Iya, betul Bu. Iya. Riset Ibu berapa Sering lama gimana? ketika itu sebuah singkong dijadikan pizza. tadi bisa? Sekitar 2 jam bisa. Pembuatannya. Pembuatannya iya. enggak risetnya. Oh, risetnya. Iya, ketika Ibu menentukan ini suatu tembakan dari ada sejati nih, ada singkong, kemudian Ibu berinovasi menjadi sebuah pizza. Berapa lama Ibu untuk riset? Enggak butuh waktu lama karena gitu. singkong itu bisa diolah berbagai macam ini ya. Soalnya dia bisa menggantikan terigu. Jadi bisa Iya, paham. Jadi itu juga menjadi makanan masyarakat ya. Sehari-hari gitu. Iya. Saya Dari, juga anak singkong Bu soalnya. Dari apa aja Bu? Dari singkong itu? Macam-macam ya kemarin itu ya paling sering itu jadi pizza singkong itu. Pizza singkong, kemudian ada apa itu namanya? Saya kok lupa. Kalau saya itu selama ini singkong hanya keripik ya. Celiping. Geduk ya. Terus itu yang basah-basah. Pizza baru denger ini saya. Iya. Saya Boleh nggak ada kita yang belajar ya. Nanti kita belajar. Bukan belajar, order. Ya kan nggak apa-apa, kita nanti belajar kan kita unik. Siap. Apalagi di Raya Grapa kan singkong banyak, Mas. Singkong banyak ya. Iya, makanya itu Baik. peluang baru. Peluang baru Mungkin ya. untuk bisa bersimbiosis dengan Ibu Sri Sejati untuk kita buka pangsa pasar baru. Boleh kan, Bu? Iya, Boleh banget Mas Oji. Mas Oji saya bisa aja. Bu, ini memang nama Desa Sejati ini diambil dari nama Dari saya. nama saya, Iya, iya. biar lebih terkenal lagi ya. Iya. Oke. Sejati kan nggak kayak nama orang ya. Betul Bu. Jadi Iya. nggak kelihatan gitu kalau. Oh, enggak kelihatan gitu ya. Nggak kelihatan Betul. nama orang jadi Iya, masih. Sejati itu malah lebih kerasa kok. Waduh, udah bilang gitu Curhat ya. nih penjanya. Terima kasih Bu, selamat datangnya di Dialog UMKM Magelang. Dan Mas Oji, kita ke Mas Oji lagi. Mas, tadi disampaikan Bu Sri Sejati bahwasanya apa yang sudah menjadi titik nyaman beliau selama 21 tahun ya. Ternyata ada kegundahan di hati beliau karena tidak menemukan 21 tahun ini monoton ternyata. Dan beliau berani untuk keluar dari zona nyaman beliau. Dan menjadi seorang entrepreneur luar biasa banget. Bukan hanya entrepreneur, bermanfaat juga. Juga menjadi seorang mentor gitu. Ya, saya merinding dengannya. Kenapa? Di titik beliau sampai 21 tahun berani bermigrasi untuk merubah diri menjadi seorang
pengusaha kue Yeah. itu bukan keputusan yang mudah. Apalagi comfort zone mereka Yeah. ketika sudah aku wis gajian bulanan, wis tinggal Yeah. mangkat balik turu lagi. 21 gitu. tahun itu gajinya udah di atas 5 digit loh Mas. Iya 5 digit iya. Iya kalau kita yang ngitung ya Mas Iya. ya. Jadi intinya itu adalah sebuah keputusan yang sangat luar biasa. Rentan waktu 21 tahun itu tidak terlalu singkat, itu lama sekali. Lama, Kenapa beliau sampai bingung sampai ngambil keputusan tak coba jadi pengusaha kue. Mungkin dari situ Yeah. ibu menemukan satu titik bahwa Titik penyesalan. bukan Titik. dimanapun saya berada ketika itu adalah usaha milik saya sendiri. Dimanapun berada itu saya sebagai I'm the boss. bosnya. Wah, Mungkin gitu itu dong. ya ibu ya. Ya, Bu. Ketika Sepakat ya Bu ya? Iya, ya sepakat. ketika Tos dulu Bu, saya juga nggak usah cari pembenaran. itu juga dirasakan oleh semua orang Oke, ya. ya. Kenapa kita jadi karyawan terus gitu Ya, kan? Jadi gini, Iya. mungkin ketika kita itu bekerja sama orang atau perusahaan, kan kita kerjanya under pressure, ya kan? ya. Jadi ketika kita itu sebagai orang butuh kebebasan, Yeah. butuh memanajemen waktu, butuh mengatur mood kita, Yeah. circle kita, itu otomatis ketika kita tidak merubah diri menjadi seorang pengusaha, kapan kita akan menjadi be number one? Ya, Iya jadi diri kan? kita ya. Iyalah, Begitu. karena apapun yang terjadi ketika seseorang sudah punya jiwa entrepreneurship, lahan kita belum ada, mimpi-mimpi kita baru kita rajut. Tapi ketika beliau punya keinginan besar untuk mewujudkannya, Yeah. Tuhan itu akan memberikan kita jalan. Bagaimana supaya dream big seseorang itu terrealisasi dengan baik. Karena apa? Apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan ketika itu disondingkan sama Sang Pencipta kita, akan langsung dicatat. Oke. Dan ketika kita punya ketetapan hati, keteguhan hati untuk melaksanakan itu, Tuhan tidak akan pernah tidur untuk membersamai kita. Oke, Itu. baik Mas Oji, terima kasih ya. Bu, ini Mas Oji selalu memberikan motivasi yang sangat luar biasa Iya. sekali. Dan Alhamdulillah beliau juga sabar untuk bisa menemani para teman-teman UMKM di Iya. Magelang sekitarnya. Iya. Kita doakan Mas Oji senantiasa sehat, Amin ya Rabbal Iya. Alamin ya Allah. dimudahkan segala urusannya, Amin ya Allah, amin. didekatkan jodohnya. Amin Iya, ya Allah. ini. Itu yang pasti nih. Oke. Terus bermanfaat Terus untuk bermanfaat banyak untuk orang. Terima sebanyak kasih. orang ya. Oke. Gimana Mas Ozi, kita masih banyak lagi yang Iya. akan kita obrolin, tapi kita akan break dulu sejenak ya. siap. Setelah jeda iklan berikut ini, karena kami akan mencoba sesuatu yang empuk banget di sini keluarga Fas ya. Iya, Kalau Anda kita dengar bukan- ini sebuah plastik, Sakit ini ya. adalah chemistry saya untuk menggairahkan keluarga Fas dengan apa ya? Ini kita berbrainstorming gitu ya. Iya. Theater of kita mind gitu bertanya, ya. Iya. Nanti apa sih kita kulik-kulik rasanya ya. Nanti Oke. kita pamerin ke teman-teman. Ya sekarang semuanya. aromanya juga udah Iya. luar biasa. Nendang banget Nendang ya. habis ya. Iya. Oke, baik, Oke. kita akan kembali untuk Anda setelah jeda berikut ini, tetap di Dialog UMKM. .1 Fast FM, Family Radio warna baru untuk keluarga. Anda dengarkan Dialog UMKM Magelang, hasil kerjasama 90.1 Fast FM, IKM, Lembu Wikarta, dan OS Production. Terima kasih untuk Anda yang siang ini masih setia di 90.1 Fast FM bersama dengan Ibu Sri Sejati Owner, sekaligus seorang businessman dan business girl ya. Business woman. Jangan girl ya. Woman ya. Ini beliau karena sudah seorang woman. Kalau Ozi mencari yang girl. Anda kenapa ada masalah dengan saya? Oh iya, Nggak biar ada Ozi ya. semangat. Iya. Soalnya weekend itu harus semangat, ya kan? Kita semangat, apalagi habis ini kita mau ketemu seorang biduan cantik. Cia. Kita Salam mau- buat teman-teman yang ada di Iya. mana ini sekarang? Bandung Rejo. Bandung ya. Rejo. Kita mau perform bareng, boleh ya? Boleh. Ya, jadi nanti kita bisa dilihat ya. Aha. Habis dari ketemu Mas Dimas yang suka begituan, nah kita akan having fun. Having fun. Happy kan, fun ya. Oke, terima kasih. Salam buat teman-teman di Bandung Rejo. Iya. Happy Milad Yang untuk ke-61 61. Soreng warga, Warga setuju. setuju, ya. 3 hari 3 malam pagelaran. Luar biasa sekali. Semakin ngeremboko. Wah, Iya. semakin Saya muncak. takjub kenapa? Kenapa? 61 tahun itu bukan waktu yang singkat. Satu-satunya mungkin kesenian di Indonesia yang Cukup tua ya. bertahan sampai segitu umurnya. Oke, baik. Kalau gitu kita tadi udah coba
icip dari beberapa produknya dan alhamdulillah ini keluarga Fas Anda bisa mencoba order lah ya. Di mana Bu kalau mau pesan dari produk The Sejati snack ini? Ya. Boleh melalui nomor WA saya 085 643 230 505. Oke, diulangi Bu. 085 643 230 505. Oke, itu dia nomornya Ibu Sri Sejati ya. Nanti kalau keluarga Fas penasaran nih, apa aja sih produknya banyak gitu. Kita sebutin aja Bu, apa aja Bu produknya Bu? Macam-macam ya, dari mulai pastel, tahu bakso, sampai martabak, sampai roti aneka roti goreng, roti kukus, roti yang oven. By request, insya Allah apapun requestnya kita sediain. Disediain ya, wow mantep banget ini ya. Keluarga Fas, jadi untuk Anda yang mungkin tiba-tiba besok ada kumpulan RT nih, wah ada kunjungan dari keluarga nih, aduh belum sempat masak camilan atau sajiannya apa, langsung aja hubungi nasi Bu Sri boxnya Sejati. juga bisa. Oh, nasi boxnya juga. Cateringnya juga. Semua diborong ya Mas Dimas. Tapi kalau fried chicken nggak ada ya Bu ya? Itu cuman ada di sana Bu. Ya. Aku tahu kok modus Anda itu apa. Jangan menggiring ke diri Anda ya. Saya hanya ingin bekerja sama ya. Oh gitu Kita ya. hanya ingin bekerja sama. Baik, terima kasih. Oke Mas Ozi, kalau tadi disampaikan Mas Ozi betul bahwasanya zona nyaman ini memang harus ada yang mempertaruhkan tahun-tahun, ada juga yang memang harus kencang dan kuat untuk segera loncat gitu ya kan. Nah, tapi apa Mas Ozi sebenarnya dari teman-teman yang saat ini masih mengalami bingung, bimbang atau kurangnya informasi atau kurangnya link jejaring yang bisa menambahkan khasanah bertambah. Ya, apa yang disebutin Mas Dimas betul. Tapi satu yang menjadi poin utama dari keputusan besar adalah diri kita sendiri. Ketika diri kita sendiri siap untuk memulai, berarti jangan pernah siap untuk mengakhiri, tapi kita hajar terus ya. Aduh, ngeri banget ini. Iya. Jangan pernah mengakhiri ya. Aduh. Iya. Saya pas sudah merasakan sudah resign dari resign itu, saya benar-benar menyesal. Dari dulu kenapa itu ya? dari dulu ya. Jadi intinya sudah merasakan nikmatnya. Luar biasa. Ya, karena sekali lagi orang itu bisa keluar dari comfort zone itu adalah sebuah pemikiran yang matang. Betul. Karena apa? Mungkin dipikir siang, malam, sore, bahkan mungkin di sepanjang jalan kenangan. Pulang kerja mikir, aku kok menggoyong ini terus ya. Kerja dikejar-kejar bagaikan robot berjalan. Betul. Gitu kan. Ketika kita memanage usaha kita sendiri, berapapun hasilnya, berapapun profit yang kita dapat, orang akan semakin bagaimana kita tertantang. Oke, aku aja usaha malas-malasan untuk sekian. Kadang mungkin kegelincir juga. Itu seni hidup. Jangan sampai kegelincir itu menyebabkan kita malah patah semangat. Itu dijadikan kita fondasi bagaimana ketika kita terjatuh di sebuah lubang. Lubang itu kita tutup. Menjadi jalan yang hotnik gitu ya. Waduh, mantap, lagi mulus ya. Iya, yang mulus lagi. Kenapa? Kalau kita tidak berusaha menutup lubang itu, recovery sakit hati itu nggak mudah Mas. Ini ngomongin hati nih. Udah arahnya kemana ini ya? Oke. Tapi Mas Ozi, saya selalu juga karena kebanyakan ini ya Mas Ozi, seseorang yang sudah resign itu kan maaf ya Bu ya, dapatkan pesangon yang cukup banyak ya. Tapi ada juga yang salah untuk menerapkan atau memanajemennya untuk dibelikan yang komersial, yang bukan sekunder gitu ya. Jadi primer itu harus kan diutamakan. Iya Bu. Ibu waktu itu sempat tergoda nggak sih Bu? Aduh, ini mau beli apa gitu? Alhamdulillah saya sudah punya gambaran. Jadi memang alat-alat yang sekarang saya pakai itu hasil dari pesangon itu. Masya Allah. Tadinya saya cuma manual, semua cuma pakai tangan dan alatnya cuma kecil-kecil. Dari benar-benar nggak punya alat sama sekali dan modalnya itu benar-benar dari sedikit-sedikit saya kumpulin, terus dapat untung sedikit, saya berikan alat, akhirnya sampai di titik itu saya keluar, saya sudah punya gambaran saya harus beli ini. Alhamdulillah sudah terbeli semua dan jadi makin berkembang. Baik. Dan saya makin istilahnya kalau alatnya itu memadai, waktu saya juga makin terpangkas ya. Terpangkas, jadi nggak kelamaan untuk
bikin Betul. ya Wow. proses produksinya. Oke, jadi tadi disampaikan Bu Sri memang hasil pesangon tadi dibelikan untuk alat. Ya. Itu kan merupakan aset yang luar Ya, biasa ya. luar biasa. Artinya itu tidak dibuat konsumtif aja gitu ya, tetapi Ya. justru produktif ya. Ya. Termasuk juga dengan produk-produk yang beli ya, Bu. Bu, Ya. support sistemnya gimana, Bu? Keluarga, bagaimana yang ada di rumah mungkin cukup mau backup, membantu? Alhamdulillah anak-anak saya sekarang sudah saya turunkan ke anak-anak saya. Jadi kalau tiap saya ke luar kota atau waktu pas dapat job Acara, ya? mentor itu saya sudah beralih ke anak-anak. Gitu. Jadi alhamdulillah. sudah ada yang handle di rumah? Iya sudah, anak saya yang pertama dan kedua. Sapa dong Bu, siapa namanya? Iya. Halo. Halo. Ada siapa ini? Mbak Iza, terima Aha. kasih untuk selalu membantu Ibu. Aha. Dan Mbak Alia yang juga sudah sering bantu Ibu juga. Sekarang Oke. untuk yang ketiga masih pendidikan, masih mondok. Oke, biasa, begitu Bu. Jadi Mbak Alia, Mbak Iza ini juga membantu terkait dengan pemasaran tidak Bu? Misalnya, Bu sini saya bantu upload di Instagram atau seperti apa? Belum, masih dia masih mendalam produksi dulu. Oh, Nanti oke. kedepannya nanti mereka yang pegang ininya, yang pegang pemasarannya atau yang untuk ke depan itu pingin saya anak yang pertama itu nanti yang pegang itu, anak yang kedua nanti yang masarin atau yang itu. Alhamdulillah. Yang kedua itu masih kuliah, jadi masih nyambi-nyambi. Jadi mungkin dia lebih ke online-nya atau lebih ke pemasarannya dia sudah Begitu ya. menguasai ya. Wah, mantap banget ya. Iya. Kalau di sini ada Kita family ada- radio, di sana ada family bakery. Enggak. Mungkin ada Kingdom of Family. Oh, kingdom Ya kan? ya, luar biasa. Satu pertanyaan dari saya Bu ini mengulik tentang Ibu yang sekarang sudah menjadi seorang pengusaha Iya. dengan tadi background cerita yang menarik bahwa Ibu dengan basic punya pesangon dari perusahaan Mm-mm. mampu bermigrasi menjadi seorang pengusaha kue. Betul. Nah, saya mau sedikit berbicara ini mungkin mohon maaf sebelumnya pemerhatian terhadap pemangku wilayah kemudian dinas-dinas terkait yang menaungi kita. Bagaimana support system untuk Ibu? Apakah sudah maaf nih diberikan pelatihan, diberikan sertifikasi, bahkan mungkin sekali beribu karena Ibu sudah menjadi mentor dan menjadi asetnya Kabupaten Magelang, apakah juga diberikan fasilitas alat gratis atau bahkan mungkin hibah untuk Ibu bisa menjadi lebih berkreasi lagi. Monggo Ibu, silakan. Alhamdulillah awal-awal itu saya difasilitasi bentuk pelatihan ya. Saya belum pernah mendapatkan bentuk alat atau hibah atau modal usaha, belum pernah. Saya modal 100% dari sendiri Wow, dan alat-alat keren. juga sendiri. Ya, keren. Jadi Mantap banget nih. kalau pelatihan atau sertifikasi itu memang dari dinas Iya. sering dapat. Oke. Begitu ya Bu ya. Iya. Oke, jadi ini asetnya benar-benar 100% punya Ibu. Iya. 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 Jadi aman ya. Aman Ya, dong ya. nggak ada pengecekannya Ibu ya. Lebih leluasa Ya. juga ini ya. Ya, intinya ketika Ibu sudah berusaha menjadi seorang pengusaha, saya yang salut, Ibu tidak memaksakan diri untuk apa yang Ibu punya itu adalah karena meminta, tapi karena Ibu pengen mewujudkan. Yeah. Dan inilah intinya ketika sebuah usaha dilaksanakan dari keinginan pribadi, mesti beliau akan punya keinginan untuk selalu agar usaha ini semakin berkembang dan long lasting. Oke, long lasting ya. Waduh, long Dan lasting saya ini ya. belajar semuanya itu sampai jauh-jauh ya, dari chef-chef terkenal mungkin. Ya. Saya mungkin belajar donat itu aja saya dari 4 chef. Oh, Jadi, gitu. Masya Allah, gitu Cuma ya. saya ini aja, saya nggak belajar tentang resepnya, saya belajar teknik-tekniknya, gimana teknik yang paling mudah nanti biar saya juga memantaskan diri nanti kalau penyampaian ke pas Para saya peserta peserta pelatihan itu saya juga dapat trik-trik atau ilmu-ilmu baru mungkin yang lebih mudah, yang lebih mudah dipahami itu seperti itu. Saya Baik. belajarnya sampai Semarang, sampai Jogja, sampai ke Solo, semua Baik. gitu. Begitu Bu ya. Ilmu yang diberikan itu ini yang butuh kita garis Oh, bawah. iya. Bahwa ketika Ibu sudah menafikan diri sebagai seorang mentor, tanggung jawab terhadap kredibilitas ilmu yang dia
salurkan itu Iya, sampaikan. harus ada. Oh, iya Saya dong. sangat salut ke beliau. Betul. Beliau demi memantaskan diri bagaimana menjadi seorang mentor Ya. agar ilmu itu setidaknya bermanfaat dan punya kualifikasi. Iya. Iya. Saya salut. Ya, kalau di jurnalis dan juga ke dunia radio adalah kompetensi. Iya, kompetensi. Jadi Ibu sudah kompeten sekali ya untuk bisa menghadirkan apa saja yang harus disampaikan. Karena bukan asal comot dari googling ya, tetapi memang benar-benar dari keynote speakernya langsung ya Bu ya. Dari chef siapa, seperti apa gitu ya Bu ya. Iya, apalagi saya digandeng dengan Basnas yang notabene dari dana zakat ya. Iya. Jadi saya harus berhati-hati. Oh iya, Jadi betul. memang betul. kalau dana zakat kan untuk orang yang benar-benar tidak mampu. kurang Jadi saya, mampu ya? iya maaf kurang mampu. Maksudnya mereka itu dari yang benar-benar nggak punya alat sama sekali. Jadi saya memberikan pelajaran atau memberikan teknik itu yang benar-benar saya nggak pakai alat. Jadi Luar biasa, Mas yang Dimas. sudah ada Masya jadi pemberian Tuhan gitu Iya. aja. Saya mau nangis tuh Mas. Iya, iya. Ada tisu Lihat nggak? Ada tisu ibunya, nggak? Iya, iya. Lihat ibunya berkaca-kaca ketika beliau sebagai pengusaha berdekatan dengan sosial. Mesti dia bekerja dari hati. Itu dia. Apapun nggak hanya mikir Iya. profit semata. Betul. Tapi itu adalah amalan. Manfaat Iya. yang jelas ya. Iya. Jadi saya merinding. Beliau saya lihat secara face-nya berkaca-kaca. Saya tahu beliau terkena secara ini hatinya kesentuh. Ya, itu namanya bicara dari hati ke hati. Iya. Iya. Gimana Bu? Maksudnya saya justru yang bersyukur dengan saya bisa menyampaikan itu, saya merasa tersalurkan gitu loh, maksudnya. Iya. Saya yang merasa terbantu atau merasa ya? tersampaikan apa yang saya inginkan. Saya Oke. ingin mereka yang nggak bisa apa-apa misalnya nanti bisa bermanfaat lah. Iya, Paling enggak kalau dengan makanan itu kan bisa untuk keluarga, misalnya bikin untuk keluarga pas Iya. acara-acara dikit-dikit. Nggak repot Tanpa ya. Iya, nggak repot. Karena ada Terus skill ya, kemampuan. Ada skillnya, ada kemampuan. Jadi Kemudian? mereka bisa menekan kalau harusnya beli dengan harga sekian, kan kalau bikin misalnya dengan sekian nanti bisa lebih banyak jadinya, nanti lebih Kalau saya justru kalau beli bikin sendiri mahal Bu. Karena saya bikin ya paling enak gitu ya. iya. Saya bikin paling enak. Jadi Ya. kita juga tahu bahannya yang kita pakai. Aha. Kalau kita beli kan nggak tahu itu ada bahan pengawet, ada bahan tambahan pemanis buatan misalnya seperti itu. Kalau kita bikin sendiri kan tahu ya Kualitasnya. bahan kualitas. Ya pastinya Iya. ya seperti itu. Oke, begitu. Kan untuk keluarga kan pastikan berikan yang terbaik. Yang terbaik gitu ya. Mas Haji berarti Ibu ini sudah mampu mengimplementasikan khairunas anfahum linnas ya. Luar biasa. Yang Ini, saya garis gimana? bawahi juga lagi setiap weekend saya selalu berkaca-kaca. Kenapa saya ditemukan dengan orang-orang yang begitu luar biasa kan? Saya merinding benar-benar ketika saya di hari Senin sampai Kamis terhajar dengan aktivitas saya tanpa kenal batas waktu. Ketika Sabtu mesti saya adem. Ada penyemangatnya lagi ya. Sumpah saya benar-benar kenapa Iya. saya ketemu radio yang pas. Alhamdulillah. Iya. Ya, Jadi ya, baik. saya sudah digundain sama Bu Emin. Jangan pernah program ini dijual di radio lain. Iya. Itu jangan dibicarain di sini. Iya. Udah nanti kita ngobrol di belakang aja. Karena kita mau di iklan dulu aja ya. Baik, terima kasih Mas Ozi. Bu Sri Sujati juga terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan kembali lagi. Dan saya ingin tahu juga Bu, sebenarnya berapa sih modal awal Ibu ketika membangun bisnis ini? Kalau awal-awal nggak sampai 100, awal-awal itu nggak sampai 100.000 ya saya. Melihat tahun kan? Iya. Iya, karena sekarang Anda merasa tahun berapa ini? iya sekarang udah tahu berapa? Kalau Udah ganti sekarang berapa? ya sudah hampir 100-an ya. Lah, Alat-alatnya udah betul. mahal-mahal ya. Tepungnya mahal, telur Iya, apalagi. Aduh, semuanya. Kalau itu sih paling 3 juta sudah semuanya Semua. untuk bahan. Bahan ya. Untuk alatnya sekarang ovennya saja sudah seharga motor ya. betul ya Bu, betul.
Kalau dulu kan ovennya cuma yang oven tangkring di atas kompor Sama gitu Bu, ya. saya juga punyanya itu Mas Ian ya. Iya, sosokan aja saya beli microwave kan waktu Iya. itu ya. Habis itu listriknya boros. Kemudian Ditidurin lagi. enggak, sering anjlok itu Mas. Ah, iya. Itu kayaknya memaksa banget saya ya. Jiwa entrepreneur saya masih nol. Iya. Baik, saya mau belajar sama Mas Oji dan juga Bu Sri Sejati. Oke, kita akan kembali setelah jeda berikut ini tetap di 90.1 Fasa FM. Sekarang banyak sekali keluarga Fas beberapa event-event hajatan yang memang tidak cuma-cuma saja ya. Artinya kita ya kalau kedatangan tamu harus kita bisa memberikan suguhan yang terbaik dong. Tapi permasalahannya kalau kita tidak bisa membuat atau tidak menyediakan produk makanan yang berkualitas tentu jadi malu kan. Nah, Anda saya sarankan untuk bisa mendapatkan produk dari The Sejati Snack karena memang rasanya delicious dan kualitas rasanya luar biasa. Anda bisa menghubungi Ibu Sri Sejati di nomor 0856 4323 0505 atau bisa datang langsung ke alamat mana Ibu? Ya, Nepak Bulurejo RT 1 RW 2 Mertoyudan Magelang. Oke, Nepak itu STM. Oh Ya, iya. dekat STM Negeri Dekat 1 ya. pondoknya Pak Usman Ali. Kalau Saya sudah- sebenarnya mau langsung ke sana, cuman ntar aja disampaikan ya. Jadi soto seger itu ke kanan. Wah, langsung. Yang diingat sotonya. Iya, ya. Bener kan, Bu, Makan ya? siang kanan Bu, nanti ya. pondoknya Pak Usman Ali maju dikit, Iya. kanan ada masjid, dekat masjid. Oke, siap Bu. Baik, dan di siang ini Bu, kami ucapkan terima kasih Bu Sri Sejati atas kehadirannya. Iya, Kita sama-sama. sempat ngobrol panjang gitu ya. Iya. Nah, Bu, seiring dengan apa yang Ibu sampaikan, seorang mentor dan juga menebarkan ilmu. Kalau orang Jawa itu ilmu itu kalau dibuang justru bertambah ya Bu ya. Iya. Nah, tapi juga menjadi sebuah tantangan bagi kita ketika nanti siswanya, Ibu misalnya ini Iya. kok juga melakukan hal yang sama. Ibu merasa tersaingi ya? Oh tidak sama sekali. Saya justru lebih senang kalau apa yang saya ajarkan itu semuanya pada bisa, syukur-syukur jadi ladang ekonomi baru untuk keluarga mereka. Itu saya Oke. lebih senang. Saya mesti deket-deket semuanya nggak ada saya ini. Saya bagikan semuanya sampai yang nggak ada saya yang tutup-tutupi semua ya? semuanya saya bagikan. Wow. Niat saya pokoknya saya ingin berbagi gitu aja. Ilmu saya daripada saya simpen nggak ada ini manfaatnya dan pasti akan sering lupa ke depannya akan lupa atau kalau nggak sering dipraktekin itu akan lupa. Oh iya Dan Bu. tadi dengan dibagikan mereka mungkin kalau pas saya lupa mereka juga nggak ini ada yang mengingatkan, ada pas Mengingatkan, ya. bikin itu. Insya Allah niat saya pokoknya berbagi, saya nggak pernah merasa tersaingi atau apa. Justru kalau dengan mereka bisa, saya lebih senang, lebih bangga. Artinya saya berhasil. Keberhasilan saya di situ. Mereka bisa itu justru saya merasa berhasil. Oke. Kalau mereka nggak bisa, artinya saya yang bodoh. Saya yang merasa belum berhasil untuk membuat mereka itu bermanfaat dan mereka bisa apa yang saya ajarkan ya, begitu ya Bu. Bu, ini kan sebagai seorang mentor ini berapa lama harus pesan order? Bu, besok ngisi di acara ini dong gitu. Kalau yang selama ini jauh-jauh hari sudah pada ini. Jadi saya bisa menjadwal ya. Kalau pas barengan dari misalnya desa-desa atau pas di jadwal. Kalau Basnas itu seringnya juga 1 bulan 2 sampai 3 kali biasanya. Begitu kalau pas ya. jadwal padat, kalau enggak sebulan sekali. Price list-nya berapa Bu? Iya. Indeksnya Mas. Indeksnya. Indeksnya. Iya. Kalau saya itu sebenarnya nggak pernah mematok ya. Yang penting bahan semua sudah disediakan, sudah kalau untuk saya seininya aja, gitu aja. Begitu ya, Allah. luar biasa. Lillahi ta'ala ini. Iya, lillahi Semoga ta'ala. berkah. Itu, menurut saya itu bonus aja untuk Iya. yang terpenting saya bisa berbagi. Baik. Saya enggak ini aja. Baik, dan terima kasih juga Ibu sudah kerso berbagi, mau untuk menebarkan ilmunya, sharing di tempat kita ya. Semoga ini cukup manfaat Bu. Terakhir Bu, closing statement dari Ibu apa Bu? Ya, hal-hal yang mungkin akan disampaikan sebagai penutup. Terus berkarya dan terus bermanfaat untuk banyak orang. Baik, luar biasa. Sehat selalu Bu ya, sehat-sehat. Amin. Mas Oji, kita sudah Ya. di penghujung acara. Baik. Ada 2 menit lagi kita harus pamit ya. Ya. Closing statement Mas Oji. Siap. Ada beberapa
perkataan yang saya petik dari seorang ibu Sri Sejati. Yang pertama, jadilah manusia yang selalu bermanfaat untuk orang lain. Yang kedua, ketika kita itu menjadi manusia dimanapun berada, jangan pernah kita memberikan ilmu hanya untuk memperkaya diri, tapi jadikanlah ilmu itu sebagai ladang pahala untuk kita sampai nanti akhir hayat kita. Yang ketiga, saya hanya berpesan kepada para pejabat Kabupaten Magelang, kemudian para pemangku wilayah, kemudian dinas-dinas terkait. Kita sudah kehilangan Borobudur karena diakuisisi oleh kota lain. Jangan sampai kita yang berkarya, kita yang punya punya pemikiran, punya inovasi, kita dibiarkan sendiri. Karena kita selaku pelaku UMKM apapun bentuknya, tanpa adanya dukungan dari pemangku wilayah, dari dinas terkait, kita bukan siapa-siapa. Karena mereka yang punya regulasi, kita hanya pelaku. Ketika pelaku tidak diberikan jembatan, tidak diberikan safety, tidak diberikan regulasi yang pas, kita akan menjadi manusia yang nafsi-nafsi. Hanya itu pesan dari kami, mudah-mudahan ada beberapa dinas terkait yang mendengarkan siaran kami. Baik, terima kasih Mas Ozi atas kehadirannya. Bu Sri Sejati, salam untuk keluarga. Sukses selalu untuk Desa Jati Seneknya dan juga tentu beberapa pesanannya semakin meningkat ya Bu ya. Baik, terima kasih. Diucapkan terima kasih juga untuk kebersamaan Anda keluarga Fast. Sesaat lagi ada Suara Jawa Tengah untuk Anda yang ingin mendengarkan beberapa informasi di seputar Jawa Tengah. Tidak ada yang mustahil bagi yang mau mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.